Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan al-mar'atul muslimatu ma'a nafsiha, wanita muslimah dan kewajiban memelihara dirinya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kewajiban memelihara tubuh, kemudian kewajiban memelihara akal, berikutnya kewajiban memelihara ruh. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita muslimah yang sadar akan ajaran agamanya tidak akan lupa untuk senantiasa mengasah rohaninya dengan ibadah, zikir, dan bacaan Al-Quran dalam waktu-waktu yang telah terjadwal. Sebagaimana telah memberikan perhatian pada tubuh dan akalnya, maka wanita muslimah juga memberikan perhatian kepada jiwanya. Seraya mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, akal, dan jiwa. Masing-masing dari ketiganya ini memiliki hak sendiri-sendiri yang harus dipenuhi oleh manusia. Kepandaian seseorang terlihat pada memberikan tawazun, memberikan keseimbangan antara tubuh, akal, dan jiwa, di mana dia tidak akan mengunggulkan satu atas yang lainnya. Dalam memberikan keseimbangan tersebut, terdapat jaminan bagi tumbuhnya kepribadian yang normal, matang, dan terbuka. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan demikian ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Keseimbangan itu diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kita memelihara tubuh, merawat akal, dan bagaimana kita pun menempa jiwa. Ini semua diajarkan oleh Nabi SAW ya, dengan tawazun, dengan keseimbangan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk di antara perkara yang menjadi bagian perhatian seorang muslimah di dalam menjaga ruhnya, menjaga ruhani atau jiwanya, adalah talzamu al-ibadata wa tazkiyatan nafsi. Dia tekun beribadah dan membersihkan diri, membersihkan hati. Beliau sampaikan di sini bahwa wanita muslimah yang bijaksana akan senantiasa memenuhi hak dari jiwanya, di mana dia akan membersihkan jiwa, melakukan ibadah dengan jiwa yang bersih dan tenang, serta senantiasa siap menyerap makna ruhani ke dalam benaknya, jauh dari keramaian, kegaduhan, dan kesibukan selama dia sanggup mencapainya. Jadi mesti ada waktu untuk ruhani kita. Apabila dia mengerjakan salat,
dia akan mengerjakan dengan penuh ketumakninahan. Dia akan mengerjakan salat itu dengan penuh ketenangan jiwa dan juga pikiran yang jernih, di mana jiwa dapat menyerap makna-makna yang diucapkan di dalam salat tersebut. Selanjutnya mengosongkan jiwa dan kemudian bertasbih kepada Rabb-Nya. Ini yang disebut dengan kekhusyuan, kekhuduan dan ketumakninahan di dalam mengerjakan salat. Dan itu sejatinya esensi dari ibadah salat. Rohatun nafsi. Ya, tenangnya jiwa, rehatnya ruh. Jadi sebetulnya salat itu rehat. Karena begitu yang diungkapkan oleh Nabi ketika beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan atau iqamah. Ya Bilal, kum arihna bis salah. Wahai Bilal, berdirilah, rehatkan kami dengan ibadah salat. Jadi kalau orang sudah di level menikmati salat, salat itu sejatinya rehat. Orang kalau mau rehat itu senang enggak Ibu? Senang, bukan diomelin. Adzan lagi gitu. Jadi dengar azan tuh kayak enggak ridho. Taib. Orang seharusnya kalau memahami esensi salat, dia akan senang menghadapi ibadah salat sebagaimana orang itu senang menghadapi istirahat. Ya kan Ibu? Hari Jumat menuju ke Sabtu dan Ahad, itu kan hari yang apa? Hari apa Bu? Hari yang menyenangkan kan? Coba kalau sudah Ahad, sudah masuk sore Ahad, berat rasanya menghadapi hari Senin. Ya kan Ibu? Begitu kan? Barakallahu fikum. Menjelang akhir tahun, senang atau susah? Akhir tahun dan awal tahun. Liburan, senang kan Ibu? Tidak nganter jemput lagi. Lumayan 2 pekan. Gitu ya. Baru kemudian sudah mengagendakan yang namanya piknik, berwisata. Begitu ya, wisata akhir tahun. Hati-hati suka banyak bencana. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang biasanya menghadapi rehat itu senang. Nah, orang kalau memahami bahwa ibadah salat itu hakikatnya rahatun nafsi, rahatul qulub, istirahatnya hati, rehatnya jiwa, maka tentu seharusnya dia menghadapi ibadah salat itu dengan senang dan gembira. Taib. Lalu kemudian dia pun membaca ayat-ayat Al-Quran dan merenungkan, menghayati makna-makna dan zikir yang diucapkannya. Juga mengingat kembali keadaan diri, tindak tanduk, perbuatan dan ucapan sebagai usaha bermuhasabah, introspeksi diri dari kemungkinan dosa yang diperbuat atau pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Dengan demikian, ibadah yang dilakukan itu akan memberikan hasil yang diharapkan dalam rangka mensucikan diri, menjernihkan perasaan dari perbuatan dosa dan maksiat, juga melepaskan jerat syaitan yang senantiasa mengganggu dan menggoda manusia. Jadi salat dan baca Quran ini termasuk ibadah yang semestinya dilazimi oleh setiap muslim juga muslimah, karena di dalamnya ada rahatun nafsi, rahatul qalbi, ada rehatnya hati, ada rehatnya jiwa, dan itu sangat mendasar sekali untuk kemudian kita meraih yang namanya kesucian hati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang wanita muslimah yang benar-benar bertakwa dan jujur tidak lepas dari kesalahan. Terkadang juga dia berbuat dosa.
Ada di sini ibu-ibu yang nggak punya dosa? Tidak ada. Ya, semua kita itu punya dosa, gitu ya. Dosa yang disengaja, dosa yang tanpa sengaja, dosa yang besar mungkin. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita. Atau dosa-dosa yang kecil. Ini bisa terjadi, ya. Ngomelin suami itu dosa enggak, Ibu? Ada yang suka ngomel-ngomel sama suaminya? Apalagi tanggal tua begini, gitu. Taib. Ngomelin anak, enggak sabar ngedidik anak. Itu dosa yang mungkin terjadi, ya. Dan begitu kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak sekali melakukan salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan salah dan dosa adalah mereka yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian keadaan seorang wanita muslimah yang menjaga rohaninya. Kalaupun dia terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kubangan dosa, dia segera menyelamatkan dirinya dengan cara dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dia bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nah, demikian itulah sifat wanita-wanita muslimah yang bertakwa lagi salehah. Dan ibu yang dirahmati Allah, taubat itu juga rahatun nafsi. Taubat itu juga sejatinya adalah rehatnya jiwa, tenangnya hati. Orang itu kalau berbuat salah kemudian minta maaf, apa yang akan terjadi, Ibu? Pernah berbuat salah ke orang kemudian minta maaf sampai selesai urusannya, apa yang terjadi? Rasanya hati ini plong. Rasanya hati ini lega. Rasanya hati ini tenang kembali, begitu ya. Misalkan kita bersatu majelis tapi belakang-belakangan, ya. Bu, kenapa biasanya di depan? Sebel aku ada si dia di depan, gitu ya. Makanya di belakang, ya. Pokoknya kalau bisa nggak tatapan mata deh. Kalau bisa nggak pernah ketemu deh, gitu ya. Sebel aku sama dia, gitu ya. Itu enak nggak yang begitu tuh, Bu? Nggak enak. Bagaimana satu masjid, satu majelis modelnya kayak gitu? Ketemu teman kayak ketemu setan, menghindar. Ya, enak kayak gitu? Nggak enak. Makanya jangan lebih dari 3 hari. Ya, hari keempat, ayo datangi. Ya, datangi teman yang bermasalah itu, selesaikan urusannya. Masa kita mau gini-ginian, kamu nyaman gak gitu-gituan? Enggak, gitu. Sama aku juga enggak nyaman. Sudah tuh kita bestian lagi, gitu kan? Akur-akur, akhirnya nyodorin jari kelingking, gitu ya. Begitu kan, Ibu? Sudah ya, akur lagi, kita jangan bermasalah lagi. Siap, gitu. Oh, seneng gak itu? Seneng. Akhirnya kita makan bareng yuk, gitu. Ngabaso bareng, gitu. Kan jadi nyaman, plong hati. Walillah al-matsalul a'la. Bagaimana lagi kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Allah itu Maha memaafkan, yuhibbul afwa. Allah itu mencintai kemaafan. Maka kalau seorang hamba datang kepada Allah, kembali kepada Allah, dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangisi dan menyesali segala dosa-dosanya, munajat kepadanya, merengek ampunan kepadanya, maka Allah ya tidak akan membiarkan orang itu tanpa ampunan. Lega hati. Makanya taubat. Nabi ngajarin taubat itu kan setiap hari. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Al-A'raf ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw
idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditimpa was-was dari syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau digoda oleh syaitan, akhirnya tergoda, terjatuh dia dalam dosa, maka tadzakkaru, dia segera ingat kepada Allah, segera nyadar. Akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dan dengan itulah dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Ini sikap yang baik. Jadi bukan aib ketika orang itu terjatuh ke dalam kesalahan. Yang aib itu ketika orang itu tahu dirinya berbuat salah, tidak mau segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya. Nabi pernah berpesan kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Lalu kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami harus memperbaharui iman kami? Nabi bersabda, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Jadi kalimat yang bisa memperbaharui iman kita adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka zikir dengan kalimat ini. Kalimat apa namanya ini, Bu? Kalimat apa? Kalimat tahlil. Jadi banyakin tahlilan, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wanita muslimah yang bertakwa akan selalu memperkuat jiwa, akan selalu memperkuat jiwa serta mensucikan diri dengan senantiasa beribadah, senantiasa berzikir, bermuhasabah, merasa takut kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap tindakannya. Apa yang diridhai Allah akan dikerjakannya, apa yang dilarangnya akan selalu dihindarinya. Dengan demikian dia akan terus beristiqamah dalam menjalani kehidupan, tidak menyimpang dan menyeleweng, serta tidak akan berbuat zalim dan tidak keluar dari jalan yang lurus. Taib. Jadi orang kalau tekun beribadah kepada Allah dengan terus berusaha memperbaiki kualitasnya, insya Allah itu termasuk upaya yang sangat besar untuk mendapatkan kebersihan hati. Yang kedua, nah ini penting juga, termasuk menjaga ruhani, menjaga jiwa adalah takhtaru ar-rafiqat as-salihah wa talzam majalisal iman. Memilih teman yang solehah, senantiasa juga menghadiri majlis-majlis iman. Taib. Memilih teman yang solehah dan berusaha untuk selalu menghadiri majalisul iman. Untuk mencapai tingkat yang tinggi tersebut, wanita muslimah akan memilih teman yang baik dan solehah, yang benar-benar memberikan kecintaan yang tulus, selalu memberi nasihat, tidak suka berbuat curang dalam bergaul maupun dalam bicara. Karena teman yang solehah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam istiqomahnya wanita muslimah,
dan dalam penghiasan dirinya dengan ibadah-ibadah yang baik. As-sahibu sahib, teman itu punya sifat nyeret. Teman itu punya sifat menyeret seperti magnet, gitu ya. Maka kalau teman kita solehah, mudah-mudahan kita keseret jadi solehah. Kalau teman kita alimah, semoga kita keseret juga jadi alimah, atau setidak-tidaknya mencintai ilmu, begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau kita berteman dengan wanita yang istiqomah, mudah-mudahan kita keseret juga jadi istiqomah. Kalau kita berteman dengan teman yang akhlaknya baik, semoga kita keseret juga jadi berakhlak yang baik. Begitu. Kebanyakan teman dekat akan menjadi teladan bagi akhlak dan tingkah lakunya. Tentang seseorang, janganlah engkau bertanya kepada orangnya, tetapi tanyakanlah kepada temannya. Siapa temannya? Karena setiap orang itu akan mengikuti temannya. Setiap orang itu akan mengikuti temannya. Ibu, kadang anak-anak kita pulang ke rumah, tiba-tiba bahasanya jadi aneh-aneh. Lu mau kemana lu? Gue udah makan ini. Ya, kaget kan ibu? Kenapa ini anak kita lu gue gitu ya? Perasaan kan dia orang Bugis gitu ya. Oh, ternyata dia berteman dengan anak baru orang Betawi gitu. Akhirnya karena dia sering lu gue ke bawah-bawah dia, ikut-ikutan ya. Begitu. Padahal umi abinya nggak pernah ngajarin. Dia dapat di mana itu, Bu? Lingkungan pertemanan. Cepet banget itu anak-anak itu. Kadang bawa bahasa ke rumah, bahasa-bahasa yang umi abinya nggak paham. Anjay gitu ya. Misalkan ya, umi abinya nggak ngomong gitu, anaknya kok tahu istilah begitu? Oh, ternyata dari teman di kelasnya, unjay anjay begitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu, setiap orang itu akan mengikuti temannya. Maka bahaya kalau berteman dengan yang tidak baik. Dan mempergauli orang mulia merupakan Bu, ini kursinya rusak, Bu. Saya hampir terjungkal ya. Yang ini apa? Nah, ini ke sebelah kanan. Yang ke sebelah kiri aman, ke sebelah kanan ini nah. Nanti boleh diperbaiki atau ganti saja yang baru gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan mempergauli orang mulia itu merupakan bukti bagi kemuliaan orang yang mempergaulinya, serta bukti bagi kemuliaan dirinya. Artinya kalau orang itu baik, maka dia akan berusaha bergaul dengan orang yang baik. Kalau dia solehah, maka dia akan berusaha bergaul dengan yang solehah, kan begitu. Jadi ketika dia punya teman pergaulan yang baik, itu bukti menunjukkan bahwa dia ini orang yang mau baik, kan begitu. Bukti kemuliaan dirinya. Artinya dia bukan orang rendahan, tapi orang yang menginginkan kemuliaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada ungkapan tasyabbahu bil kiram. Tasyabuhlah kalian dengan orang-orang yang mulia. Wa illam takun mislahum. Walaupun kalian tidak bisa menyamai mereka dari sisi kemuliaan,
tapi minimal bersamalah dengan mereka, bergaulah dengan mereka, ikutilah mereka, tiru kemuliaan mereka. Ya. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya tasyabuh dengan orang-orang mulia itu adalah keberuntungan. Barakallahu fikum. Dengan pergaulanmu dengan orang-orang mulia telah menjadikanmu termasuk golongan mereka, sehingga kamu tidak terlihat sebagai sahabat karib bagi selain mereka. Jadi bersirkellah dengan circle yang baik, begitu ya. Bertolak dari hal tersebut, maka wanita muslimah harus mempergauli orang-orang yang baik, sebagaimana dia berkewajiban untuk menjauhi orang-orang jahat. Apabila engkau berada di tengah-tengah suatu kaum, maka pilihlah orang-orang yang baik sebagai sahabat, dan janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang jahat, sehingga engkau akan binasa bersama mereka. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Wanita muslimah juga akan selalu menghadiri majelis-majelis yang membicarakan mengenai Islam dan keagungannya dalam membentuk individu, keluarga, dan juga masyarakat. Dalam majelis-majelis yang di dalamnya jamaah wanita mengagungkan kebesaran Allah dan berbagai macam nikmatnya yang telah diberikan kepada semua makhluknya, serta saling berkomitmen untuk senantiasa mentaati semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, serta berusaha keras untuk selalu berbuat taat kepadanya. Majelis-majelis seperti ini dapat melembutkan jiwa, membersihkan rohani, menundukkan anggota tubuh, serta meningkatkan eksistensi manusia, mengisi hatinya dengan cahaya keimanan. Nah, itulah majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan oleh penulis di sini. Majelis yang di dalamnya dijelaskan halal dan haram, ya, dijelaskan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an, diajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Majelis yang kemudian di dalamnya saling mengajak untuk kembali kepada Allah, untuk fokus dengan kehidupan akhirat, jangan sampai terfitnah dunia. Nah, majelis seperti ini disebut dengan majalisul iman. Majelis yang kemudian akan menutrisi iman kita, menutrisi rohani kita. Dia ghizaul qulub, ya, nutrisi bagi hati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Abdullah bin Rawahah apabila bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib. Abdullah bin Rawahah apabila bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, mari kita beriman sejenak kepada Rabb kita. Hal itu pun akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Rawahah. Sesungguhnya dia mencintai majelis yang dibanggakan oleh para malaikat. Ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nah, itulah majlisul iman. Khalifah Umar Ibnul Khattab melepas semua kesibukan kekhalifahan serta masalah pemerintahan seraya mengajak 1-2 orang dan berkata, mari ikut bersama kami menambah keimanan kita. Maka akhirnya mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Umar Ibnul Khattab adalah orang yang sangat bertakwa, saleh, taat beribadah, senantiasa membutuhkan pembersihan diri dari waktu ke waktu, sehingga beliau harus meninggalkan kesibukan dunia sementara waktu untuk selanjutnya mengisi hati dan membersihkan diri serta menjernihkan rohaninya.
Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mesti punya waktu ya untuk itu. Jadi masing-masing kita mesti punya waktu untuk itu. Bagaimana dia punya waktu dengan dirinya sendiri untuk menutrisi hatinya, untuk memberikan hak terhadap jiwanya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya dengan Mu'adz bin Jabal. Dia pernah mengatakan kepada para sahabatnya yang sedang dalam perjalanan. Apa kata Mu'adz? Mari kita duduk sejenak untuk beriman sejenak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang muslim bertanggung jawab untuk memperkuat rohaninya dan mensucikan jiwanya, serta berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi dan menjaganya dari kemerosotan ke tingkat yang lebih rendah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ada sekian sumpah ya di dalam surat Asy-Syams ini, yang kemudian menegaskan betapa pentingnya kita itu menjaga jiwa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat ke-7 sampai ayat ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini pentingnya kita menjaga jiwa untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan ketakwaan, dan mencegahnya untuk berada di jalan kefasikan. Tentu dengan berusaha untuk mentazkiyahnya, berusaha terus mensucikannya, jangan sampai mengotorinya. Jadi jiwa yang bersih itu modal dasar keselamatan di akhirat. Qalbun salim itu, ibu ya. Dan berusahalah memiliki hati yang bersih. Bertolak dari sini, maka wanita muslimah senantiasa dituntut untuk dapat memilih teman, lingkungan pergaulan yang tidak akan menambah dirinya melainkan keluhuran bagi jiwanya, serta ketakwaan dalam amal perbuatannya dan juga kejernihan di dalam dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala di pagi dan juga di petang hari. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi sabarkan diri untuk membersamai orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, mengisi hari-harinya dengan zikrullah di petang dan juga di pagi hari. Orang-orang yang sedang berproses, sedang terus berusaha untuk meraih keikhlasan,
meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan palingkan mata kita dari mereka. Dan sesuatu yang memalingkan itu biasanya perhiasan dunia. Gitu ya. Ada orang itu membangun circle pertemanannya itu karena materi dunia. Istilah orang bil fulus mulus. Begitu kan? Dengan duit segala sesuatu jadi mulus. Gitu ya. Aku mah tidak mau berteman dengan orang-orang itu. Misalkan apa? Nggak ada fulusnya, tidak menguntungkan. Mending sama si fulanah tuh, royal orangnya, suka traktir, gitu ya. Kita itu kalau jalan bareng sama dia ndak pernah kelaparan, gitu ya. Masya Allah. Nah, orang-orang begini nih, Bu, pertemanan yang kemudian dibangun di atas kepentingan dunia, kepentingan syahwat, ya, barakallahu fikum, biasanya tidak langgeng. Habis manis sepah dibuang. Sudah, kalau sudah tidak ada duitnya disingkirkan. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bergaulah dengan orang-orang soleh, sabar-sabar bersama dengan mereka. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batasan. Ini petunjuk dari Allah supaya kita itu jangan berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai. Teman-teman yang kemudian suka menuruti hawa nafsunya, tidak boleh. Karena nanti kita akan keseret sama seperti mereka. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poin terakhir. Ya, di antara upaya memelihara jiwa, menjaga ruhani adalah tuksiru min tardidis siyag wal ad'iyah al ma'surah, memperbanyak membaca doa dengan doa-doa yang maksur. Ini juga penting ya, karena hati kita ini, jiwa kita ini ada di dalam genggaman Allah. Makanya doa yang paling banyak dibaca Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, beliau sampaikan di sini. Di antara yang dapat membantu wanita muslimah dalam memperkuat ruhaninya dan mengikat hatinya dengan Allah adalah dengan banyak menghafal doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dalam setiap perbuatannya selalu mencontohkan doa kepada kita. Nabi sudah menetapkan bahwa dalam setiap perbuatan itu memiliki doanya sendiri. Mau belajar ada doanya? Ada. Rabbi zidni ilman. Ya. Allahumma alhimni rusydi. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, atau doa-doa yang semisal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Barakallahu fikum. Ketemu suami apa doanya, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ketemu suami doanya apa? Hah? Ucapkan salam. Kalau ketemu suami ucapkan salam. Doakan keberkahan. Begitu ya. Suka doain suami enggak, Ibu? Kasihan suaminya enggak pernah didoain ya. Doakan ya. Susah, Bu, jadi suami itu, Bu ya. Ini saya mewakili para suami saja.
Tanggung jawabnya besar. Makanya kalau suami duluan meninggal tuh ya wajar, ya. Banyak bebannya. Gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa ya, saling mendoakan. Dikasih contoh di sini, misalnya keluar rumah, ada doanya tersendiri. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada lafaz yang lain? Allahumma inni a'udzubika. Lanjut, Bu. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini penting juga dibaca, ya, supaya kita selamat dari ketergelinciran atau digelincirkan orang, selamat dari kesesatan atau disesatkan orang, selamat dari kezaliman atau dizalimi orang, selamat dari kejahilan atau dijahili oleh orang lain. Taib. Doa sebelum dan setelah makan. Doa pakai pakaian. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ya. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa ketika bepergian, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa masing-masing perbuatan itu ada doanya sendiri. Doa bercermin apa, Bu? Ibu-ibu harus hafal ya, hari-hari di depan cermin gitu ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Barakallahu fikum. Demikianlah Rasulullah tidak mengerjakan suatu perbuatan melainkan di dalamnya ada doanya tersendiri yang diarahkan kepada Allah dengan harapan semoga Allah memberkahi perbuatannya tersebut dan menghindarkannya dari kekeliruan dan menunjukkannya kepada kebenaran, menetapkan bagi perbuatan tersebut kebaikan dan juga menghindarkannya dari kejahatan sebagaimana yang telah termaktub dalam kitab-kitab hadis yang riwayatnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada doanya. Apa yang enggak ada doanya, Bu? Apa kegiatan hari-hari kita yang enggak ada doanya? Maksudnya tidak diajarkan doanya oleh Nabi. Apa? Buang angin. Buang angin. Apa doanya? Emang buang angin kegiatan, Ibu? Apa pekerjaanmu buang angin gitu? Ini yang berupa perbuatan, Ibu ya. Buang angin itu bisa sambil jalan, bisa sambil duduk, bisa sambil ngapain aja gitu ya. Tapi kalau mau pakai doa, ada juga doanya. Orang kalau buang angin itu, barakallahu fikum, berarti kan menandakan pencernaannya sehat. Orang sehat ya bersyukur. Tapi tidak ada doa khusus dari Nabi. Karena itu bukan pekerjaan. Ya. Bukan perbuatan. Beda dengan orang keluar rumah, ke WC, begitu ya. Buang angin ya buang angin saja. Yang penting jangan sembarangan. Gitu. Taib. Rasulullah mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir tersebut kepada para sahabatnya serta menganjurkannya untuk senantiasa mengucapkannya pada waktu-waktu tertentu. Wanita muslimah yang bertakwa senantiasa berusaha membersihkan jiwanya, bersungguh-sungguh mempelajari doa-doa yang ma'thurat dalam rangka mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, serta berusaha untuk membiasakan diri membacanya pada waktu-waktu yang bertepatan
sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian itu hatinya akan senantiasa berhubungan dengan Allah. Jiwanya pun akan bersih, imannya pun semakin bertambah. Jadi biasakan ibu ya, biasakan. Makanya banyak-banyaklah menghafal doa untuk kemudian kita amalkan. Dulu kita ada ngafalin doa bu ya. Masih ingat nggak ibu? Kayaknya hilang itu program itu. Iya. Berusaha dikit-dikit menghafalkan doa-doa. Ada kitab doa bagus judulnya Hisnul Muslim. Ya, karya Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Itu bagus untuk dipraktekkan, diamalkan, dihafalkan. Wanita muslimah pada zaman sekarang ini sangat membutuhkan pembekalan rohani seperti itu, guna membekali dirinya serta mengasah jiwanya untuk menghindari berbagai macam fitnah, godaan dunia, bencana, dan berbagai ancamannya yang selalu meliputi kaum wanita di berbagai masyarakat yang jauh dari hidayah dan yang menyeret mereka ke dalam neraka. Nabi mengisyaratkan itu dalam sabdanya, "Ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa." Aku pernah melihat neraka, lalu aku menyaksikan bahwa ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah kaum wanita. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Tegas Nabi di sini bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Semoga bukan wanita-wanita yang ada di majelis ini ya. Wanita muslimah yang benar-benar menyadari ajaran agamanya, selalu memperhatikan jalannya dan memperbanyak amal perbuatan solehnya supaya mereka dapat selamat kembali, dapat selamat dari tempat kembali yang menakutkan, yaitu neraka. Yang mana setan baik yang berwujud jin ataupun setan yang berwujud manusia setiap saat di setiap tempat senantiasa berusaha untuk menjerumuskan wanita ke dalamnya. Bahkan wanita itu sering dijadikan alat oleh syaitan untuk kemudian menjerumuskan seluruh manusia. Barakallahu fikum. Alhamdulillah bab ini sudah selesai kita bahas, bab kedua. Insyaallah ta'ala nanti berikutnya kita masuk di bab ketiga, al-mar'atul muslimatu ma'awalidayha, wanita muslimah dan kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Insyaallah ini kita bahas di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Baik ibu, sampai di sini pelajaran kita. Cukup ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.